Kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih hari ini dalam segala keberadaan kami boleh ada, memuji dan menyembah Tuhan, menikmati hidup dengan segala berkat kelimpahan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih banyak Bapa untuk semuanya. Waktu ini kami akan gunakan bersama untuk mendengarkan apa yang Tuhan telah firmankan di dalam kitab suci. Tuhan tolong kami supaya setiap kebenaran yang kami baca, kami renungkan, boleh kami mengerti dan boleh kami hidupi dalam kehidupan keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Selamat siang. Kita bersyukur hari ini kita ada sebagaimana kita ada hari ini semua karena pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui pembacaan kita tadi, tema kita adalah karya Roh Kudus dari Yohanes pasal 16 ayat 4 hingga ini. Bapak Saudara, berbicara tentang Roh Kudus, kita kenal istilah Tritunggal. Ini Bapa bukan Yesus dan juga bukan Roh Kudus, tapi Bapa, Yesus dan Roh Kudus adalah Allah yang esa, tapi bukan tiga Allah. Jadi Bapak Saudara, ini yang kadangkala menjadi pertanyaan, bahkan di kalangan Kristen sekarang pun terkadang ini masih menjadi pertentangan demi pertentangan tentang Tritunggal, dan bagaimana juga penjelasannya itu menghadapi berbagai tantangan ya, apalagi bagi mereka yang tidak mengenal Kristus. Tapi sekali lagi kita percaya bahwa Allah itu adalah Tritunggal, ya, pribadi yang satu, yang esa, ya, bukan tiga Allah. Tetapi kita tidak bisa juga menyatukan bahwa Allah, Bapa dan Kristus itu hanya satu, tidak, ya. Untuk membahas ini memang kita perlu waktu khusus tentang Allah Tritunggal. Tapi yang penting, yang paling penting di dalam pemahaman bagian ini, kita harus memiliki satu prinsip. Ada berapa prinsip? Yang pertama, kalau kita mau mengenal Allah Tritunggal ini, kita harus percaya apa yang difirmankan di dalam kitab suci dan percaya kepada Kristus Yesus. Itu prinsip yang paling utama. Jadi bagi Bapak Saudara yang ingin mengenal tentang Yesus, tentang Roh Kudus, tentang Allah Tritunggal, itu hanya bisa kita kenal kalau kita mau percaya apa yang dikatakan di dalam kitab suci dan apa yang Yesus perintahkan. Nah, makanya ada prinsip ini. Yang pertama, Allah dapat dikenal sejauh mana Ia berkenan memperkenalkan dirinya kepada manusia. Ingat Bapak Saudara, Allah adalah Allah yang maha kuasa. Kita ini adalah ciptaannya. Bagaimana mungkin kita ciptaan yang paling kecil, yang hina dina ini bisa mengenal Allah yang maha kuasa, sang pencipta halik langit dan bumi yang maha besar ini? Bagaimana mungkin? Itu hanya dimungkinkan jika Allah berkenan memperkenalkan dirinya. Tanpa Allah memperkenankan untuk memperkenalkan dirinya kepada kita manusia, tidak mungkin kita manusia bisa mengenal Allah. Jadi Bapak Saudara, kalau kita mau mengenal Allah, poin yang penting, prinsip yang pertama adalah kita hanya bisa mengenal Allah kalau Dia berkenan memperkenalkan dirinya kepada kita. Yang kedua, pengenalan manusia akan Allah tidak membatasi akan eksistensi keberadaan Allah. Bapak Saudara, banyak di antara kita sudah belajar tentang kebenaran firman Tuhan, kitab suci, studi mendalam, lebih mendalam. Tetapi apakah kita berani berkata bahwa pengenalan kita akan Allah sempurna? Kita semua sedang menuju kepada kesempurnaan akan pengenalan Allah. Tetapi ketahuilah, berapa banyak pun yang kita kenal, kita ketahui tentang Allah, itu tidak akan membatasi eksistensi keberadaan Allah itu sendiri. Ya. Yang ketiga,
Allah tidak pernah gagal, apa yang difirmankannya pasti akan digenapi. Jadi 3 bagian penting ini ketika kita mau mengenal tentang Allah Tritunggal. Kita harus sadar kalau kita bisa mengenal Allah, yang pertama berarti Allah telah berkenan untuk memperkenalkan dirinya kepada kita. Dan kita harus sadari seberapa jauh, seberapa dalam kita mengenal Allah, itu tidak akan pernah mengganggu, mengubah eksistensi keberadaan Allah itu sendiri. Ya, karena ada orang yang menganggap Yesus itu hanya nabi. Apakah dengan kita menganggap Yesus sebagai nabi, kemudian Yesus hanya sebatas nabi? Tidak. Ataupun sebaliknya, ketika kita menganggap Yesus adalah Tuhan, apakah dengan demikian Yesus baru menjadi Tuhan? Tidak. Karena memang Yesus adalah Tuhan. Apakah kita menganggap dia Tuhan atau tidak, maka dia tetap adalah Tuhan. Bahkan pemahaman kita akan ketuhanan Yesus Kristus pun itu tidak mempengaruhi keberadaan Kristus sendiri. Nah, untuk itulah kalau kita mau mengenal akan Allah Tritunggal, kita harus percaya kitab suci, kita harus percaya kepada Kristus Yesus. Baru kemudian kita bisa memahami akan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Oke, sekarang mari kita lihat tentang Roh Kudus. Oke, Roh Kudus adalah penggenapan janji Allah. Ketika sejak mulanya Allah berkata, aku akan menyertai engkau. Sampai kepada Kristus naik ke sorga, dia berkata, aku akan menyertai engkau. Di dalam pembacaan kita juga hari ini, itu dikatakan, lebih baik aku pergi kepada Bapa meninggalkan kamu, supaya dia datang untuk menyertai engkau. Jadi Bapak Saudara, kedatangan Roh Kudus ini merupakan penggenapan janji Allah. Ingat, Allah itu ketika di dalam perjanjian lama diperkenalkan sebagai Allah yang tak terdekati. Kenapa? Dia adalah Allah yang maha kudus, yang digambarkan seperti api yang menghanguskan. Ketika ada kenajisan, bertemu dengan Allah itu pasti akan dihanguskan, dibinasakan. Enggak mungkin. Sehingga ketika orang Israel, umat Tuhan, mau datang menyembah di rumah Tuhan, di mesbah Tuhan, mempersembahkan sesuatu itu penuh dengan ketakutan. Kenapa? Karena harus menghadap Allah yang maha kudus, yang tak tersentuh. Ya, itu yang pertama. Kemudian Allah datang di dalam Kristus Yesus dalam wujud manusia seperti kita. Untuk apa? Untuk memberikan keteladanan bagi kita hidup bersama-sama dengan manusia. Tetapi perbedaannya ketika Yesus datang, Allah datang di dalam Kristus ke dalam dunia, manusia melakukan dosa, tetapi Yesus tak tersentuh sama sekali oleh dosa. Tapi walaupun demikian, karena dosa-dosa kitalah Kristus harus disalibkan, dianggap sebagai orang yang berdosa. Untuk apa? Menanggung salah dan dosa kita. Kemudian Kristus naik ke sorga sebagai janjinya, maka dia memberikan Roh Kudus yang kemudian tinggal tetap di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Ya, ini ya dalam Yohanes 14 ayat 16 hingga yang ke-18. Ya, berkata, aku akan minta kepada Bapa memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jadi Bapak Saudara, sekali lagi kalau kita mau mengenal Allah Tritunggal, kita mau mengenal Roh Kudus, maka kita harus percaya kitab suci dan kita harus percaya kepada Kristus Yesus. Itu langkah awal yang menentukan di dalam pengenalan kita akan Allah yang benar. Kita melihat sebagaimana tema kita karya Roh Kudus, ya. Saya memfokuskan kepada ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10, ya. Ayat 8 10 saya akan bacakan sekali lagi. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman
Karena penguasa itu telah dihukum. Jadi Bapak Saudara, ada 3 poin penting di dalam karya Roh Kudus di dalam ayat yang kita baca ini, pada bagian ini. Yang pertama, karya Roh Kudus yaitu, dan kalau ia datang ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Jadi Bapak Saudara, karya Roh Kudus pertama adalah untuk menginsafkan dunia akan dosa. Kenapa dunia perlu diinsafkan dari dosa? Karena ini, karena mereka tetap tidak percaya kepada Yesus. Jadi maka Roh Kudus datang untuk menginsafkan dunia akan dosa. Di dalam Injil Lukas pasal 5, dalam Matius, Markus juga ini dikutip. Hai saudara, dosamu sudah diampuni. Tapi kemudian di situ ada ahli Taurat, dan ahli Taurat berkata, siapa orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Bapak Saudara, para ahli Taurat, ahli agama, orang-orang yang tahu kebenaran, tahu bahwa yang bisa mengampuni dosa siapa? Hanya Allah. Dan kita tahu sampai sekarang pun yang bisa mengampuni dosa itu hanya Allah. Tetapi kenapa Yesus kemudian berkata, dosamu sudah diampuni? Yesus tahu pikiran mereka, makanya Yesus berkata, manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Lebih mudah berkata bangun dan berjalanlah. Tapi kenapa kemudian Yesus mengambil resiko berkata dosamu sudah diampuni? Karena Yesus sedang mengatakan kepada ahli-ahli Taurat, kepada orang Farisi, kepada murid-muridnya saat itu dan kepada kita saat ini, bahwa Yesus bisa sanggup mengampuni dosa manusia. Kenapa? Karena Dia adalah Allah. Untuk itulah, karena mereka tidak percaya akan apa yang Kristus lakukan, bahwa Dia adalah Tuhan yang bisa mengampuni dosa umat manusia, Roh Kudus datang untuk apa? Menginsafkan dunia akan dosa. Kenapa? Karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Sehingga Bapak Saudara, kalau kita saat ini percaya kepada Yesus, itu karena karya Roh Kudus yang boleh menginsafkan kita akan dosa kita, sehingga kita boleh percaya kepada Yesus bahwa Dialah yang telah mengampuni dosa kita. Makanya Yesus berkata kepada orang Farisi, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Jelas sekali, Yesus anak manusia, Allah yang menjadi manusia itu mengampuni dosa. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan. Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ketika kita percaya kepada Kristus, ini merupakan karya Roh Kudus dalam kehidupan kita yang menginsafkan kita akan dosa. Manusia akan tetap tinggal di dalam dosa kalau dia tidak percaya kepada Yesus Kristus. Dan kita hanya bisa percaya kepada Yesus Kristus oleh pimpinan penginsafan dari Roh Kudus. Bagian yang kedua, ayat 8 tadi berkata, dan kalau Ia datang Ia akan menginsafkan dunia akan kebenaran. Kenapa Roh Kudus datang untuk menginsafkan dunia akan kebenaran? Karena Yesus telah pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat Aku lagi. Jadi Bapak Saudara, ini lagi sekali lagi Roh Kudus datang untuk menginsafkan dunia akan kebenaran. Kebenarannya apa? Bahwa Yesus pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat Aku lagi. Maksudnya apa? Ini sekali lagi menekankan bahwa Yesus benar-benar adalah Tuhan. Dia dari sorga dan telah kembali ke sorga. Dia adalah pemilik sorga. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia, Yesus yang telah turun dari sorga. Jadi sekali lagi menekankan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dari mana ayatnya Yesus mengaku Dia adalah Tuhan? Ini berbagai pertanyaan, seringkali banyak pertanyaan yang muncul. Orang mempertanyakan di mana Yesus berkata Dia adalah Tuhan. Yohanes 13 ayat 3, kamu menyebut Aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang Akulah guru dan Tuhan. Jadi inilah kebenarannya, Yesus dari sorga dan Dia sudah kembali ke sorga. Kenapa Dia bisa dari sorga dan kembali ke sorga? Karena Dia adalah Tuhan. Dan Roh Kudus datang untuk menginsafkan dunia
Kata Yesus, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Hanya melalui Yesus saja kita bisa sampai kepada Bapa di sorga. Hanya melalui Yesus. Jadi sekali lagi Roh Kudus datang untuk menginsafkan dunia akan kebenaran. Apa kebenaran itu? Bahwa Yesus adalah Tuhan yang datang dari sorga dan telah kembali ke sorga. Yang ketiga, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan apa? Penghakiman. Kenapa Roh Kudus datang? Untuk menginsafkan dunia akan penghakiman. Karena penguasa dunia ini telah dihukum. Apa yang menjadi ketakutan manusia hari-hari ini? Ayo apa? Kematian. Banyak orang yang takut mati. Kenapa takut mati? Kalau mati saja selesai di kuburan, kayak tidur nyenyak aja gitu udah selesai. Tapi ternyata tidak. Kita tahu bahwa setelah kematian ada kehidupan yang kekal. Tapi persoalannya adalah dalam kehidupan yang kekal ada dua tempat, yaitu sorga dan neraka. Sebelum kita masuk sorga dan neraka, kita harus menghadapi apa? Takhta penghakiman. Kita akan dihakimi oleh Allah. Makanya Roh Kudus datang untuk menginsafkan dunia akan penghakiman. Ya. Untuk apa penghakiman ini? Karena penguasa dunia ini telah dihukum. Mari kita lihat dalam 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57 itu diingatkan, "Hai maut, di manakah sengatmu? Di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat." Jadi Bapak Saudara, kita mati di dalam dosa neraka. Kenapa? Karena ada kuasa maut. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Maka setiap orang yang percaya kepada Kristus, dia telah mengalahkan maut, terlepas dari penghakiman. Untuk itulah Roh Kudus datang. Untuk apa? Menginsafkan dunia akan penghakiman. Jangan takut menghadapi penghakiman. Kenapa? Karena penguasa dunia ini telah dikalahkan oleh darah Yesus Kristus. Filipi pasal 2 ayat 9 hingga ayat yang ke-10 berkata, "Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa." Jadi Bapak Saudara, kemenangan atas maut telah diberikan oleh Yesus kepada kita, sehingga di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang kepadanya lutut akan bertekuk lutut, mulut mengaku bahwa dia adalah Tuhan Juru Selamat. Karena dia telah menang atas maut, mengalahkan penguasa dunia ini, bukan dengan kekerasan, bukan dengan senjata, tetapi dengan nyawa, dengan darah yang dicurahkan. Mengapa? Karena begitu besar kasihnya kepada kita. Oleh belas kasih Allah, dia mengorbankan nyawanya untuk kita. Ibrani pasal 10-19 berkata, "Saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus." Ingat, tempat yang kudus tidak bisa dimasuki oleh kenajisan. Kenajisan itu karena dosa-dosa kita. Tetapi oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian untuk masuk. Kenapa? Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah ibadah, rumah Allah. Jelas Bapak Saudara bahwa penghakiman telah dimenangkan oleh Kristus. Bahkan kalau kita baca dalam kitab Roma pasal 8, siapa yang akan menggugat kita, orang-orang pilihan Allah? Tidak ada. Karena Kristus sudah mati bagi kita, Dia akan menjadi pembela kita di hadapan takhta penghakiman dari Allah itu sendiri. Bapak Saudara, ingat, Roh Kudus tidak akan pernah bertentangan dengan apa yang telah difirmankan di dalam kitab suci. Di dalam pembacaan kita tadi, itu jelas sekali firman Tuhan. Yesus berkata bahwa ketika Roh kebenaran datang, Roh penghibur datang, Dia akan memuliakan Yesus Kristus Tuhan.
Jadi bagi kita saudara, orang-orang yang mengaku percaya Yesus, yang dipenuhi oleh karunia-karunia Roh Kudus. Ingat, karunia-karunia Roh Kudus dalam kehidupan kita, salah satu kunci untuk membedakannya adalah itu tidak akan pernah bertentangan sama sekali dengan firman Tuhan. Ya. Dan bagian ini, karya Roh Kudus itu berbeda dengan karunia-karunia Roh yang kita miliki hari-hari ini. Dan karunia Roh Kudus, karya Roh Kudus itu tidak identik dengan bahasa roh. Karena ada beberapa orang berkata, orang yang punya Roh Kudus, yang memiliki Roh Kudus, yang Roh Kudus tinggal di dalamnya, tandanya adalah dia bisa berbahasa roh. Itu tidak benar sebagaimana kebenaran firman Tuhan. Itu keliru. Roh Kudus, bahasa roh merupakan karunia yang diberikan kepada orang-orang tertentu. Tetapi kepada bagian orang yang lain, Allah Roh Kudus memberikan karunia yang berbeda. Jadi tidak mesti orang yang hidup di dalam Kristus, yang Roh Kudus tinggal di dalamnya, harus berbahasa roh. Itu tidak, itu keliru ya. Oke. Roh Kudus dengan segala karyanya merupakan penggenapan akan janji Allah agar semua orang mengenal kebenaran dan diselamatkan untuk memuliakan Kristus Yesus Tuhan. Jadi jelas sekali Bapak Saudara, ketika Allah datang ke dunia sejak zaman perjanjian lama, itu jelas temanya adalah supaya manusia tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Kedatangan Kristus ke dunia yang rela mati di kayu salib untuk apa? Untuk membawa kita manusia kepada keselamatan, supaya kita tidak binasa. Roh Kudus datang juga ke dunia, diutus oleh Bapa. Supaya apa? Supaya kita semua boleh mengenal akan kebenaran, mengenal Kristus Yesus, tidak binasa. Jadi tema besar di dalam apa yang difirmankan di dalam kitab suci adalah karya Allah akan keselamatan dunia ini. Tidak ada yang lain, hanya itu satu-satunya Bapak Saudara. Jadi jelas sekali kita melihat bagaimana hati Allah, yaitu supaya setiap manusia itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan mengikuti perjamuan kudus. Sebelum kita mengikuti perjamuan kudus, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih. Kami boleh membaca kitab suci dan merenungkan, boleh mengingatkan kami kembali betapa Allah sangat peduli dengan kami, sehingga Allah datang ke dunia melalui Kristus Yesus Tuhan, dan juga telah mengutus Roh Kudus ketika Kristus naik ke sorga. Terima kasih Tuhan. Kami tahu terkadang kami manusia bingung bagaimana memahami Allah yang sesungguhnya, tapi tolonglah kami supaya di dalam segala kerinduan hati kami untuk mengenal Allah, Tuhan berkenan sehingga kami boleh mengenal Allah yang benar dan kami tidak tersesat Tuhan. Kami bersyukur Allah telah menjanjikan Roh Kudus bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus, yang boleh menginsafkan kami akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami boleh terus hidup di dalam kasih setia Tuhan. Saat ini kami akan menikmati perjamuan kudus, boleh mengenang karya Kristus untuk menyelamatkan kami umat manusia. Tuhan tolong kami, layakan kami, supaya kami dilayakan untuk menikmati perjamuan kudus ini, dan kami bersama-sama menikmati berkat Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Bapak Saudara, Tuhan Yesus telah memberikan dua ketetapan yang penting. Yang pertama, apabila seseorang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Yesus memerintahkan supaya dia dibaptiskan. Dan yang kedua, apabila orang-orang yang telah menjadi murid Kristus betul-betul, Yesus memerintahkan untuk makan dan minum dari perjamuan kudus sebagai peringatan akan apa yang telah dilakukan Yesus di kayu salib bagi keselamatan kita umat manusia.
Kalau begitu pada hari ini, sesuai dengan perintah Tuhan Yesus, kita akan makan dan minum dari perjamuan Tuhan, sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Tuhan. Katanya kepada mereka, aku sangat ingin makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian dia mengambil sebuah cawan mengucap syukur lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu dia mengambil roti mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuat dengan cawan sesudah makan. Dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Bapak saudara, dari apa yang telah Yesus nyatakan, jelaslah bagi kita bahwa perjamuan kudus adalah lambang dari apa yang telah Kristus Yesus lakukan di kayu salib, sebagai peringatan bagi kita yang kiranya boleh mendorong kita untuk menjadi saksi atas kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan tidak pernah memerintahkan untuk melakukan perjamuan kudus dengan maksud yang lain. Tidak, saudara, tidak pernah menyatakan bahwa roti dan cawan akan menjadi tubuh dan darah Yesus yang sesungguhnya. Tidak. Tapi karena pengorbanannya telah terjadi satu kali dan tidak akan terulang kembali, maka layaklah menggenapi firman Tuhan, menggenapi perintah Tuhan untuk kita menikmati perjamuan kudus bersama. Untuk itu, sebelum kita mengambil bagian di dalam perjamuan kudus dan kita boleh menikmati berkat-berkat Tuhan melalui perjamuan ini, mari kita menguji diri kita sendiri. Apakah mungkin dalam kehidupan kita ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan kita? Mari kita mengambil waktu kudus kita untuk mengakuinya di hadapan Tuhan, sehingga kita boleh belajar menikmati perjamuan kudus ini. Kita saat ini berdoa. Benar Tuhan, kami tidak layak di hadapan-Mu yang kudus. Kami berdosa, pikiran, perkataan, perbuatan kami seringkali menyakiti hati Tuhan. Kebaikan-kebaikan Tuhan yang kami lakukan untuk membalas dengan ketidakbaikan. Ampuni kami, kasih Tuhan. Terima kasih kalau Kau boleh menginsafkan kami akan dosa, menginsafkan kami akan kebenaran dan kebenaran. Dan biarlah dalam pertolongan Allah Kudus, kami semakin hari boleh mengenal Allah yang benar di dalam Kristus Yesus. Terima kasih. Saat itu Tuhan, kami akan menikmati perjamuan kudus. Tuhan akan menolong kami supaya kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita mengambil roti, makan roti. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama. Mari kita mengangkat cawan. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diperlakukan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus
Ia datang kembali. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami boleh menikmati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus yang telah dicurahkan bagi kami untuk mengampunkan dosa kami. Terima kasih. Terima kasih kalau kami boleh menjadi bagian dari keluarga. Terima kasih. Terima kasih juga untuk kesempatan yang kau berikan kepada kami untuk menjalani hari-hari kehidupan kami ini, untuk menjadi saksi akan kematian kebangkitan Kristus, menjadi saksi bahwa Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan dunia ini. Terima kasih. Menjadi Bapa bersyukur untuk semuanya. Biarlah dalam keseharian kami boleh terus hidup dan hidup untuk memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus.